الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa berusaha dan berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita senantiasa berusaha menghadirkan Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap kondisi dengan cara kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan larangan-larangannya. Takwa dalam artian kita senantiasa berusaha menyertakan dan melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap persoalan kehidupan kita dengan memohon dan berdoa meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak terasa kita sudah berada di ujung tahun 1444 Hijriah. Tepatnya kita sudah berada di tanggal 26 Dzulhijjah. Artinya 4 hari lagi kita akan masuki tahun 1445 Hijriah. Kita juga sekarang masih berada di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kita berada di dalam 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, bahwa sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikad dinul qayyim." Ini adalah ketetapan yang ditetapkan di dalam agama yang lurus. Fala tadzlimu anfusakum fihin. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu berbuat maksiat, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah kamu mendolimi diri sendiri di bulan-bulan ini, di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena di dalam 4 bulan yang dimuliakan ini kebaikan amal saleh itu akan dilipat gandakan, tetapi sebaliknya dosa
maksiat itu juga akan dilipat gandakan dosanya. Oleh karenanya Allah menyampaikan, "Fala tadzlimu fihinna." Maka janganlah engkau berbuat maksiat, janganlah kamu berbuat dosa di dalam bulan-bulan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, apalagi kita sebentar lagi akan masuk ke bulan Muharram, di mana sebagian dari saudara-saudara kita masih mempercayai di bulan Muharram itu tidak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan, tidak boleh menikahkan anaknya, tidak boleh melakukan syukuran dan macam-macam. Ini perlu kita kembali. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat yang kedua, ayat yang ke-208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, fis silmi kafah, ke dalam Islam secara totalitas. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah perilaku syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab turunnya ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada saat itu ada orang Yahudi yang telah memeluk Islam. Tapi kemudian orang Yahudi ini di dalam menjalankan keislamannya itu masih mempercayai kepercayaan Yahudi zaman dahulu. Dia masih memuliakan hari Sabat. Bahkan dia tidak mau memakan daging unta dan tidak mau meminum susu unta. Nah, kemudian turun ayat ini bahwa hal-hal yang di luar itu, yang Islam menghalalkan, maka makanlah. Yang Islam mengharamkan, tinggalkan. Maka kemudian turun ayat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, kita sebagai umat Islam hendaknya memahami beberapa aspek hal-hal yang penting di dalam Islam itu. Minimal ada 3 aspek yang harus kita pahami, kita pelajari. Yang pertama adalah aspek akidah. Ini penting sekali buat kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang telah memeluk Islam. Aspek ibadah ini sangat erat kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai keimanan kita dicampur adukan dengan kepercayaan-kepercayaan yang kemudian berakibat fatal kesirikan-kesirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum, kemudian tidak mencampur adukan keimanannya bidzulmin, dengan kezaliman, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman, wa hum muhtadun, dan dialah orang yang akan mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya sangat penting buat kita bersama untuk paham yang terkait dengan akidah ini. Apa itu akidah? Akidah adalah ikatan. Ketika kita sudah memeluk Islam, maka kita terikat dengan akidah Islamiyah. Ikatan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Ini amat sangat penting harus kita pahami. Yang terkait dengan akidah adalah keimanan kita. Sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika suatu saat ditanya oleh malaikat Jibril, "Akhbirni anil iman." Apa jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang keimanan itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi." Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, maka jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Aspek akidah ini sangat penting
Karena dia akan melandasi diterima dan tidaknya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah ayat yang 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamis salah wa atuz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Satu ayat yang cukup panjang Allah menjelaskan bahwa tidaklah menghadapkan wajahnya dan ke barat dan ke timur, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan dianggap sebuah amal ibadah atau kebaikan itu akan dianggap kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dilandasi dengan man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dilandasi dengan keimanan yang benar. Dan aspek keimanan ini amat sangat penting. Kenapa? Karena ketika keimanan seseorang itu kuat, ketika keyakinan itu sangat mendasar itu berada pada jiwanya, maka dia akan mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana gambaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya, maka tidak ada kata membantah. Sami'na wa ata'na, dia taat. Oleh karenanya, mari kita senantiasa berusaha untuk memahami dan mempelajari akidah ini, karena akan menjadi landasan diterima dan tidaknya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita pahami juga aspek syariah. Kalau yang pertama tadi sangat erat hubungannya dengan keimanan kita, maka yang kedua adalah dengan peraturan-peraturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah syariah. Ketika kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kami, Tuhan kami, maka yang kedua, apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi garis-garis dalam Islam, ajaran-ajaran Islam harus kita laksanakan. Itu namanya syariat. Ajaran atau jalan. Ketika kita masuk dalam Islam, sesungguhnya tidak ada larangan. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min la faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un alim. Kita diminta untuk memilih, tetapi Allah sudah tunjukkan ini jalan yang benar dan ini jalan yang salah. Tetapi ketika kita sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, kita sudah terikat dengan syariat Islam. Maka kemudian mari kita berusaha untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita harus terikat dengan akidah Islamiyah dan aturan-aturan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena kita sudah berjanji, kita sudah berikrar untuk menjadi seorang Muslim. Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-Hasr, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma naha anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Rasul, maka ambillah, maka laksanakanlah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Inilah syariat yang datang, syariat Islam yang harus kita penuhi dan kita jalankan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian aspek yang ketiga, di samping ada akidah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak adalah perbuatan.
seseorang, apakah perbuatan itu dilandasi oleh akidah dan syariat itu sendiri. Bagaimana kita bisa melaksanakan? Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Bagaimana akhlak kita kepada manusia? Maka sudah ada aturannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Ini adalah suri teladan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengikuti teladan-teladan yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melaksanakan syariat ini dengan benar, yaitu dengan meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua saya ingin memberikan kesimpulan dari khutbah yang pertama. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa berusaha untuk totalitas menjalankan ajaran Islam ini dengan benar. Paling tidak ada 3 aspek penting yang harus kita pelajari dan memahami. Yang pertama adalah aspek akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Mudah-mudahan dengan kita bisa pelajari dan memahami ini, kita senantiasa berusaha untuk menyempurnakan di dalam menjalankan syariat Islam, di dalam menjalankan agama Islam ini dengan benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal hina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.